Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Meta Angelina dengan NIM 2515401037. Saya mahasiswi dari tingkat 1 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem persyarafan. Sistem persyarafan kita akan mulai dari sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Teman-teman dapat melihat bagian otak dan sumsum tulang belakang yang gambarnya ada di atas. Nah, itu dinamakan dengan sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat dimulai dari otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh yang mengatur semua aktivitas mulai dari fungsi otomatis seperti nafas, detak jantung, suhu, hingga proses lebih tinggi seperti berpikir, belajar, ingatan, emosi, bahasa, kesadaran, dan gerakan, serta dapat memproses semua informasi sensorik seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, penciuman untuk membentuk pikiran, perilaku, dan reaksi tubuh. Untuk yang kedua yaitu ada sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengirimkan perintah motorik untuk melakukan gerakan serta menerima informasi sensorik seperti rasa, sakit, sentuhan, suhu. Kemudian kembali ke otak yang akan mengkoordinasikan refleks otomatis tubuh seperti sentuhan lutut dan jalur penghantar impuls nyeri dari uterus dan jalan lahir bayi. Dari sistem saraf pusat kita akan masuk ke sistem saraf tepi yang terdiri dari saraf sensorik dan saraf motorik. Saraf sensorik berfungsi untuk membawa rangsangan nyeri dari uterus, rahim, vagina, dan serviks. Kemudian ada saraf motorik yang berfungsi sebagai pengendalian gerakan otot-otot tubuh yang sadar yang terlibat dalam proses melahirkan, terutama selama tahap mengedan dan mendorong bayi keluar dari jalan lahir. Kemudian dari sistem saraf tepi kita akan masuk ke sistem saraf otonom yang terdiri dari saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Saraf simpatis berfungsi untuk mengaktifkan respon fight or flight saat tubuh menghadapi stres, bahaya, atau aktivitas fisik dengan cara meningkatkan detak jantung dan mempercepat nafas, serta menaikkan tekanan darah, melebarkan pupil, dan mengalihkan energi dari pencernaan untuk siap bertindak menghadapi ancaman, serta merangsang perlepasan hormon adrenalin dan glukosa untuk energi ekstra. Kemudian ada saraf parasimpatis yang berfungsi untuk mengaktifkan respon istirahat dan cerna yang menciptakan relaksasi untuk memungkinkan perlepasan hormon oksitosin yang penting, serta mendukung relaksasi otot rahim di dalam uterus agar kontraksi lebih efektif dan membantu bayi untuk turun ke panggul dan untuk mengurangi persepsi nyeri. Di sini saya memiliki gambar dari neuron. Nah, teman-teman dapat melihat gambar yang ada di samping saya. Nah, itu adalah gambar dari neuron. Pertama-tama dari neuron terdiri dari dendrit yang berfungsi untuk mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Kemudian badan sel saraf berfungsi sebagai penerima rangsangan dendrit, kemudian diteruskan menuju ke akson. Nah, akson berfungsi untuk mengirimkan informasi ke bermacam neuron, otot, dan kelenjar. Kemudian ada selubung myelin yang berfungsi untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. Kemudian ada nodus Ranvier yang berfungsi untuk mempercepat penghantaran impuls. Kemudian ada ujung akson yang berfungsi mengubah sinyal listrik atau potensial aksi menjadi sinyal kimia atau neurotransmitter untuk dikirimkan ke neuron seperti otot atau kelenjar. Kemudian ada nukleus yang berfungsi sebagai pusat kendali sel, menyimpankan materi genetik DNA untuk mengontrolkan semua aktivitas sel, termasuk sintesis protein vital, mengatur ekskresi gen, kemudian memproduksi ribosom. Kemudian di sini terdapat manajemen nyeri persalinan. Nyeri persalinan berasal dari kontraksi uterus, dilatasi serviks, dan tekanan pada struktur panggul ibu. Impuls nyeri pada kala 1 dihantarkan melalui saraf medula spinalis, sedangkan kala 2 nyeri berasal dari vagina dan perineum yang diteruskan melalui saraf pudendal. Kemudian ada aktivitas saraf simpatis meningkatkan persepsi nyeri karena ketegangan otot dan kecemasan. Kemudian ada stimulus parasimpatis yang membantu relaksasi, menurunkan stres, dan memperbaiki toleransi nyeri. Kemudian ada persepsi nyeri yang dipengaruhi oleh hormon seperti oksitosin, adrenalin,
endorfin, serta kondisi psikologis ibu. Ya, terdapat metode pereda nyeri secara alami. Untuk yang pertama-tama, kita dapat mengubah teknik pernapasan ritmis yang berfungsi untuk mengurangi kecemasan dan menjaga oksigenasi. Untuk yang kedua, yaitu ada relaksasi otot dan meditasi untuk menurunkan ketegangan. Untuk yang ketiga, ada pijat punggung bawah yang berfungsi untuk membantu meredakan tekanan pada saraf. Untuk yang keempat, yaitu ada kompres hangat atau kompres air dingin untuk mengurangi nyeri. Yang kelima, yaitu ada perubahan posisi seperti posisi jongkok, berdiri, dan merangkak yang berfungsi untuk menurunkan rasa nyeri. Kemudian ada rasa nyeri pada tekanan panggul. Kemudian yang keenam yaitu ada bola senam atau birthing ball yang berfungsi untuk mengurangi nyeri punggung dan meningkatkan kenyamanan pada ibu. Selain metode pereda nyeri secara alami, di sini juga terdapat metode pereda nyeri secara medis atau epidural. Yang pertama, kita dapat melakukan blok epidural yang dengan melakukan obat anestesi yang disuntikkan melalui selang kecil di dalam kateter untuk menuju ke ruang epidural di tulang belakang bagian bawah. Nah, ini dapat membantu meredakan nyeri yang berkelanjutan di area perut bagian bawah dan jalan lahir. Untuk yang kedua yaitu ada blok spinal, di mana obat disuntikkan langsung ke dalam cairan tulang belakang. Berkesimpulan, dimulai dari kerangka kerja sistem saraf, dimulai dari unit dasar neuron yang terdiri dari dendrit, badan sel, dan akson yang berfungsi menghantarkan sinyal. Sistem saraf dibagi menjadi sistem saraf pusat di dalam otak dan sumsum tulang belakang sebagai pusat kendali, kemudian sistem saraf tepi yang mencakup serabut sensorik yang berfungsi membawa nyeri persalinan, dan saraf motorik yang berfungsi untuk mengendalikan pengedanan, serta sistem saraf otonom yang mengatur fungsi involunter melalui cabang simpatis, fight or flight, dan parasimpatis, istirahat dan cerna yang mendorong pelepasan oksitosin. Nah, selain itu, materi ini juga dapat mengulas metode pereda nyeri medis atau epidural dan spin block yang merupakan intervensi penting untuk meredakan nyeri yang berkelanjutan selama proses kehamilan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari sistem persyarafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.